Kemarin sempat kepikiran buat baca buku yang latarnya di rumah mewah berhantu, yang punya sejarah kelam, atau di perkampungan kumuh yang syarat akan kriminalitas. Dan buku yang aku baca kali ini punya salah satu unsur di antara dua yang pengen aku baca itu. Hai teman-teman, apa kabar? Aryo Heva, halo, gimana kabar kalian? Masih sehat, masih baik-baik aja? Lagi sama Venda di sini, dan kali ini aku bakalan mengulas buku misteri kriminal dari Nora Publishing. Yap, bukunya adalah Allegory Valerie karya Aya Wijaja. Allegory Valerie ini tuh bercerita tentang seorang perempuan bernama Valerie yang pengen cepat mati karena dia tuh merasa hidupnya nggak lagi berarti. Dulu ibunya meninggal bunuh diri, setelah itu dia dituduh membunuh 3 orang termasuk sang ayah. Sampai pada suatu hari dia tuh bertemu dengan seorang pemuda bernama Hazel yang bersikeras untuk memfilmkan kisah hidupnya Valerie. Menurut Hazel, orang di balik kamera itu sekarang lebih berkuasa ketimbang orang yang membawa senjata. Nah, dari situ Hazel memberi Valerie tujuan hidup baru, yaitu adalah membalas dendam. Aku bakalan ngomongin narasinya duluan. Buku ini tuh punya narasi yang diceritakan dari sudut pandang orang ketiga dengan dari sudut pandang karakternya Valerie. Buku ini tuh isinya tel ya, setebel ini. Kelebihan dari narasi tel itu adalah kita jadi cepat paham dengan apa yang pengen disampaikan sama penulis. Nah, kelemahannya narasi tel adalah kadang kita cepet bosen gitu, karena beberapa hal di buku ini juga penjelasannya menurutku tuh too much gitu. Hal yang nggak perlu dijelasin itu kayak diolor-olor dan jadi banyak banget penjelasannya. Dan akhirnya ya aku skip beberapa penjelasan. Next, Plotnya tuh dari awal sampai akhir terus bergerak maju ya, nggak ada flashback sama sekali. Di bab-bab awal seru banget karena kita udah disuguhi dengan vibes ala film Hollywood dengan action yang sangat memukau, dengan penjelasan yang sangat epic dan cantik. Terus di halaman awal tuh sangat-sangat spektakuler, tapi entah kenapa waktu dapat seperempat buku, rasa bosen itu mulai datang karena mulai bisa menebak arah dari buku ini gitu. Terus sampai tengah-tengahan ke belakang itu tuh aku merasa bahwa alurnya makin berantakan gitu. Aku minta maaf banget nih pada Kak Aya. Aku tahu nulis buku tuh nggak gampang, tapi aku merasa kalau alurnya tuh berantakan dari pertengahan ke belakang. Contoh nih ya, tiba-tiba aja itu ada satu organisasi besar dimunculin dalam buku ini, dan mereka itu bilang kalau mereka itu menyesal setelah tutup mata sama kasusnya Valerie 7 tahun yang lalu. Aku langsung kayak out of nowhere, kenapa tiba-tiba ada ini gitu. Karena dari awal tuh nggak dikasih petunjuk, atau mungkin aku yang nggak perhatian kali ya waktu ada petunjuk. Untuk plot twist, aku tidak menemukan plot twist di buku ini. Hampir kelupaan aku mau ngomongin karakternya. Buku ini punya karakter yang lumayan banyak. Cuma sih dari sekian banyak karakter, aku merasa bahwa development karakternya tuh kurang banget. Kecuali Valerie, karena Valerie tuh bener-bener dikasih background yang bagus banget. Tapi sejujurnya juga ada kok hal-hal yang aku suka. Seperti romance yang diselipkan antara Hazel dan Valerie dalam buku ini tuh bikin aku berbunga-bunga. Dan aku nggak merasakan kalau buku ini tuh kelam-kelam banget atau isinya cuma berdarah-darah dan tembak-tembakan aja. Terus action yang disuguhkan di buku ini tuh sumpah ngena banget, dan vibes-nya itu vibes film Hollywood yang ala-ala John Wick itu bikin aku cukup nggak bisa berpaling lah dari adegan action di buku ini. Terus tema tentang dunia mafia dan dunia bawah tanah Indonesia yang menurutku tuh seru banget, karena jujur li aku pengen lebih banyak baca soal mafia-mafia Indo dan lain sebagainya. Dan penjelasannya yang sangat detail sampai cara buat film, tentang lighting dan lain sebagainya dijelasin banget, dan bikin aku mendapatkan ilmu baru soal dunia syutingan perfilman dalam buku ini. Karena ya kerjaanku nggak jauh-jauh juga dari lighting, kamera dan sebagainya, jadi aku berasa dapat ilmu waktu baca buku ini. Kalau dipikir-pikir kayaknya buku ini emang nggak cocok aja gitu sama aku. Istilah kerennya kata Kak Aya, not my cup of tea lah ya. Ini crime fiction tapi bukan crime fiction yang aku suka. Ya, mungkin nggak cocok di aku, bakalan cocok di kalian, karena setiap buku bakalan menemukan pembacanya yang cocok kan ya. Dan buku ini aku kasih rating 3 bintang aja. Aku bener-bener minta maaf banget
ke Kak Aya dan teman-teman yang mungkin pengen baca buku ini kalau reviewku kayak gini, karena emang ya buku ini not my cup of tea ternyata. Sampai sini aja guys reviewnya. Aku bener-bener mohon maaf kalau ulasan ini enggak membantu kalian. Ya aku mungkin emang gak suka buku ini, tapi mungkin kalian bakal suka banget sama buku ini, jadi jangan ragu buat baca dan juga beli. Sebelum video yang berakhir, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di bawah dan klik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan racun dari aku dan juga rekomendasi buku lainnya dari aku. Kita ketemu di video yang lainnya ya, bye bye.